Ponselku bergetar, menampilkan video jahanam itu. Darahku mendidih melihat anakku disiram air comberan dan ditendang oleh ibu mertua serta gundik suamiku. Tunggu saja. Aku pulang membawa neraka untuk kalian. Kalian membangunkan harimau yang sedang tidur. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di dalam ruang rapat lantai 40 gedung pencakar langit itu hening dan dingin. Pendingin ruangan bekerja maksimal, namun tidak ada yang berani bersuara. Di ujung meja panjang berbahan kayu mahoni, Kirana duduk dengan anggun. Ia mengenakan blazer hitam dengan potongan tegas yang menyembunyikan sisi keibuannya, menampilkan aura seorang pemimpin tertinggi yang tak terbantahkan. Di hadapannya, jajaran direksi sedang menunduk, menunggu keputusan final terkait akuisisi perusahaan properti baru. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di luar gedung megah ini, Kirana dikenal sebagai istri yang sederhana, penurut, dan sering dianggap remeh oleh keluarga suaminya. Ponsel Kirana yang tergeletak di meja bergetar panjang. Sebuah notifikasi pesan masuk. Biasanya, Kirana tidak akan pernah membiarkan gangguan sekecil apapun merusak konsentrasi rapat penting yang menyangkut uang ratusan miliar rupiah. Namun, nama pengirim di layar ponselnya membuat jantungnya berdegup tidak nyaman. Bu Endah, tetangga sebelah rumahnya yang cerewet namun baik hati. Dengan gerakan tangan yang memberi isyarat agar presentasi dihentikan sejenak, Kirana meraih ponselnya. Ia membuka pesan itu. Bukan teks, melainkan sebuah video berdurasi 2 menit. Kirana menekan tombol putar. Detik pertama video itu berjalan, rahang Kirana langsung mengeras. Matanya yang tajam membelalak, merekam setiap piksel kejadian biadab yang sedang berlangsung di teras rumahnya sendiri. Di layar kecil itu, terlihat Bima, putra sematawayangnya yang baru berusia 7 tahun, sedang menangis terseduh-seduh dalam posisi terduduk di lantai teras yang kotor. Tubuh kecil Bima basah kuyup, warnanya keruh dan hitam. Itu bukan air keran, melainkan air comberan yang bau dan menjijikan. Di hadapan Bima, berdiri 2 wanita yang sedang tertawa lepas seolah sedang menonton pertunjukan sirkus yang lucu. Wanita pertama adalah Bu Ratih, ibu mertuanya sendiri. Wajah tuanya yang penuh polesan bedak tebal terlihat merah padam karena amarah yang bercampur dengan kepuasan. Di sebelahnya berdiri Jessica, wanita muda yang selama ini disebut-sebut sebagai rekan bisnis oleh suaminya, Bayu. Jessica memegang sebuah ember plastik kosong. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang memuakan. Suara cempreng Bu Ratih terdengar jelas dalam video itu, menembus speaker ponsel Kirana yang volumenya ia kecilkan, namun tetap terdengar seperti petir di telinganya. Rasakan itu, anak nakal. Itu akibatnya kalau kamu tidak punya mata. Lihat tas Tante Jessica jadi kotor kena tumpahan es krim kamu. Dasar anak tidak berguna, sama seperti ibumu. Teriak Bu Ratih dalam video itu. Bima terlihat mencoba bangkit. Tangannya gemetar mengusap wajahnya yang kotor. Maaf, Eyang. Bima nggak sengaja. Cicit anak itu. Namun, bukannya merasa iba, Jessica justru maju selangkah. Dengan sepatu hak tingginya yang runcing, ia menendang kaki kecil Bima hingga anak itu kembali tersungkur ke lantai. Aduh, Tante, sakit. Jerit Bima memilukan. Makanya jangan cengeng. Itu tas harganya lebih mahal dari harga diri ibumu. Tahu? Hardik Jessica sambil berkacak pinggang. Udah, Tante Ratih. Biarkan saja dia di situ sampai kering. Biar dia tahu rasa. Video berakhir dengan tawa Bu Ratih yang menyetujui tindakan keji itu. Gelap. Pandangan Kirana menggelap sesaat. Napasnya tertahan di tenggorokan. Terasa panas seperti menelan bara api. Rapat direksi, uang ratusan miliar, reputasi perusahaan, semuanya lenyap dari kepalanya. Yang tersisa hanya bayangan anaknya yang disiksa dan dihina. Bima adalah nyawanya. Dan mereka baru saja menyentuh nyawanya. Kirana berdiri mendadak. Kursi kerjanya berderit keras, membuat seluruh peserta rapat terlonjak kaget. Wisnu,
Asisten pribadi sekaligus pengacara kepercayaan Kirana yang duduk di sebelahnya, langsung menyadari perubahan drastis pada aura bosnya. Wajah Kirana yang biasanya tenang kini dingin membeku, namun matanya menyala dengan api kemarahan yang siap membakar apa saja. Rapat bubar, ucap Kirana datar. Namun nadanya begitu tajam hingga membuat bulu kuduk orang-orang di ruangan itu meremang. Tapi, Bu Kirana, keputusan investasi. Salah satu direktur mencoba menyela. Saya bilang bubar, bentak Kirana. Satu kali hentakan suara yang langsung membungkam ruangan. Ia menoleh pada Wisnu. Wisnu, ambil alih semuanya. Batalkan jadwalku hari ini. Siapkan mobil sekarang. Aku harus pulang. Tanpa menunggu jawaban, Kirana melangkah cepat keluar ruangan. Langkah kakinya berdebam di lantai marmer, seirama dengan detak jantungnya yang memburu. Di dalam lift pribadi, Kirana menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang ibu yang terluka, namun ia segera menghapus bayangan itu. Ia tidak boleh pulang sebagai ibu yang menangis. Ia harus pulang sebagai mimpi buruk bagi mereka yang telah menyakiti anaknya. Di dalam mobil mewah yang melaju membelah kemacetan Jakarta, Kirana tidak henti-hentinya mengepalkan tangan hingga kukunya memutih. Ia meraih tisu basah, menghapus lipstik merah menyalanya, dan menggantinya dengan warna pucat. Ia melepas blazer mahalnya, menyisakan kemeja putih polos yang terlihat biasa saja. Ia harus tetap terlihat seperti Kirana yang biasa, setidaknya sampai ia tiba di hadapan mereka. Ia ingin melihat wajah sombong mereka sebelum ia hancurkan. Perjalanan 30 menit rasa seperti 30 tahun. Ketika mobil berbelok masuk ke kompleks perumahan kelas menengah tempat ia tinggal bersama Bayu, Kirana meminta sopirnya berhenti di ujung jalan. Tunggu di sini. Jangan mendekat kecuali saya panggil. Perintah Kirana dingin. Ia turun dari mobil dan berjalan kaki menuju rumahnya. Dari kejauhan, ia bisa melihat pagar rumahnya yang terbuka lebar. Suara tawa masih terdengar dari sana. Rupanya mereka belum puas. Kirana melangkah masuk ke halaman. Pemandangan di depannya membuat darahnya mendidih untuk kedua kalinya. Bima masih duduk memeluk lutut di pojokan teras. Tubuhnya menggigil kedinginan dengan bau menyengat menguar dari bajunya. Sementara Bu Rati dan Jessica duduk santai di kursi teras sambil menikmati teh dan kue, seolah tidak ada onggokan manusia kecil yang sedang menderita di dekat mereka. Babu sudah pulang, celetuk Jessica saat melihat kedatangan Kirana. Ia sengaja tidak memanggil nama, melainkan sebutan yang merendahkan. Bu Ratih meletakkan cangkir tehnya dengan kasar. Bagus kamu pulang jam segini. Lihat tuh anakmu, bikin malu saja. Dia menumpahkan es krim ke tas branded Jessica. Kamu harus ganti rugi, potong dari uang belanja bulananmu. Kirana tidak menjawab. Ia berjalan lurus melewati mereka, langsung menuju Bima. Ia berlutut, memeluk tubuh kecil anaknya yang kotor tanpa peduli kemeja putihnya ikut ternoda bau comberan. Ibu! Isak Bima, membenamkan wajahnya ke dada Kirana. Bima takut. SSST, tenang sayang. Ibu di sini. Bisik Kirana lembut, mencium puncak kepala anaknya yang bau air got. Hatinya hancur berkeping-keping, tapi ia segera menyatukannya kembali menjadi senjata. Kirana berdiri perlahan. Ia menuntun Bima untuk berdiri di belakang punggungnya. Tatapannya kini terarah lurus pada dua wanita yang masih duduk dengan angkuh di hadapannya. Tidak ada air mata di wajah Kirana. Yang ada hanyalah ketenangan yang mematikan. Kenapa diam saja? Bisu kamu? Hardik Bu Ratih, merasa tidak nyaman ditatap sedemikian rupa oleh menantu yang biasanya hanya menunduk. Kirana tersenyum tipis. Sangat tipis. Kalian bersenang-senang? Tanyanya pelan. Jessica tertawa meremehkan. Tentu saja. Kami sedang memberi pelajaran sopan santun pada anakmu yang kurang ajar itu. Harusnya kamu berterima kasih. Kirana mengangguk pelan, seolah mengerti. Lalu, dengan gerakan tenang, ia mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Ia mengangkat ponsel itu, memperlihatkan layar hitamnya pada mereka. Silakan tertawa sepuas kalian hari ini, Ibu, Jessica. Suara Kirana terdengar rendah namun bergema dengan otoritas yang aneh,
membuat tawa Jessica terhenti seketika. Lanjutkan tawa kalian. Nikmati teh kalian. Karena ini mungkin teh terakhir yang bisa kalian nikmati di rumah ini. Apa maksudmu, lancang? Bu Ratih berdiri. Wajahnya merah padam. Ini rumah anakku. Rumah Bayu. Kamu cuma numpang. Kirana melangkah maju satu langkah. Aura intimidasi yang biasa ia gunakan di ruang rapat kini ia lepaskan sepenuhnya. Bu Ratih tanpa sadar mundur selangkah. Terkejut melihat perubahan sorot mata Kirana yang tiba-tiba menjadi begitu tajam dan buas. Ibu pikir ini rumah Bayu, desis Kirana. Ibu salah besar. Kirana menatap Jessica, lalu kembali ke Bu Ratih. Dengar baik-baik. Sertifikat asli rumah ini, beserta surat pemecatan Bayu dari perusahaan, sekarang ada di dalam laci meja kerjaku yang terkunci. Satu langkah lagi kalian sentuh anakku, atau satu kata lagi keluar dari mulut kotor kalian untuk menghinanya. Detik ini juga aku pastikan kalian akan tidur di pinggir jalan sebagai gelandangan. Keheningan menyergap teras itu. Angin sore terasa berhenti berhembus. Bu Ratih melongo. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Jessica membelalakan matanya. Wajahnya yang penuh makeup mendadak pucat pasi. Ancaman itu terdengar begitu spesifik, begitu tenang, dan begitu meyakinkan. Bukan seperti teriakan orang histeris, tapi seperti vonis hakim. "Ka, kamu gertak sambal saja. Bayu itu manajer." Gagap Jessica mencoba membela diri, namun suaranya bergetar. "Coba saja. Tantang Kirana dingin. Coba sentuh Bima sekali lagi. Dan lihat seberapa cepat dunia kalian runtuh." Kirana tidak menunggu jawaban mereka. Ia berbalik badan, menggandeng tangan Bima, dan membawanya masuk ke dalam rumah, meninggalkan dua wanita itu yang terpaku dalam ketakutan dan kebingungan yang mencekam. Di dalam kamar mandi yang hangat, suara gemericik air memecah kesunyian. Kirana dengan telaten membasuh tubuh kecil Bima. Ia menggosok lembut kulit anaknya dengan sabun beraroma lavender, berusaha menghilangkan bau busuk air comberan dan jejak kekejaman yang menempel di sana. Setiap kali melihat memar kebiruan di betis Bima bekas tendangan sepatu Jessica, hati Kirana terasa diiris sembilu. Namun, ia menahan air matanya. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan putranya. "Sakit, Bu." Lirih Bima saat Kirana menyentuh memarnya. "Tahan sebentar ya, sayang. Ibu obati biar cepat sembuh." Bujuk Kirana sambil menahan getaran di suaranya. Setelah selesai memandikan dan memakaikan pakaian bersih, Kirana membaringkan Bima di tempat tidur. Anak itu kelelahan karena menangis dan ketakutan, sehingga tak lama kemudian ia tertidur pula sambil memegang erat jari tangan ibunya. Kirana melepaskan tangannya perlahan. Ia berjalan keluar kamar, menutup pintu dengan sangat hati-hati. Di ruang tamu yang sepi, Kirana duduk di sofa. Rumah ini terasa asing. Dulu, ia membeli rumah ini dengan harapan akan menjadi surga kecil bagi keluarganya. Tapi kini, tempat ini terasa seperti neraka yang penuh kepalsuan. Pandangan Kirana tertuju pada foto pernikahan yang terpajang besar di dinding ruang tamu. Foto dirinya dan Bayu 5 tahun lalu. Di foto itu, Bayu tersenyum gagah dan Kirana tersenyum bahagia. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, tersimpan sebuah kebohongan besar yang menjadi akar dari semua penderitaan ini. Pikiran Kirana melayang mundur ke masa 3 tahun yang lalu. Sebuah masa di mana ia membuat keputusan paling bodoh atas nama cinta. Saat itu, di sebuah restoran sederhana, Bayu menggenggam tangan Kirana dengan wajah memelas. Waktu itu karir Bayu sedang mandek. Ia hanyalah staf biasa di sebuah perusahaan logistik kecil. Sementara Kirana baru saja menerima warisan pengelolaan perusahaan raksasa dari mendiang ayahnya. Kirana adalah wanita karir yang cemerlang, pemilik saham mayoritas di perusahaan tempat Bayu bekerja. Fakta yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Bayu, karena Kirana menggunakan nama perusahaan induk yang berbeda. "Sayang," kata Bayu waktu itu, matanya berkaca-kaca. "Aku merasa gagal sebagai suami. Gajiku kecil. Ibu selalu membanding-bandingkan aku dengan sepupuku yang sukses. Aku malu. Kirana, aku malu kalau kamu terus bekerja dan pulang malam.
Orang-orang akan bilang aku suami yang tidak becus menafkahi istri. Hati Kirana luluh. Ia sangat mencintai Bayu. Ia ingin suaminya merasa dihargai. Ia ingin Bayu tegak kepalanya sebagai pemimpin keluarga. Terus, apa yang Mas mau aku lakukan? Tanya Kirana lembut waktu itu. Berhentilah bekerja, pinta Bayu. Biar aku yang berjuang. Biar aku yang jadi tulang punggung. Aku janji akan kerja keras. Aku cuma minta kamu di rumah. Urus Bima, urus ibu. Biarkan aku merasa jadi laki-laki seutuhnya. Kirana termakan bujuk rayu itu. Ia mengangguk. Demi harga diri suaminya, Kirana memutuskan untuk mundur dari operasional harian perusahaannya. Ia menyerahkan kepemimpinan harian pada dewan direksi, dan ia sendiri memilih menjadi ibu rumah tangga. Namun, Kirana tidak bodoh. Ia tahu gaji Bayu tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidup Bu Ratih yang hedonis dan kebutuhan rumah tangga mereka. Maka, Kirana melakukan intervensi rahasia. Lewat Wisnu, asistennya, Kirana mengatur agar Bayu mendapatkan promosi kilat di perusahaan. Ia memerintahkan HRD untuk menaikkan posisi Bayu menjadi manajer, meski kompetensi Bayu sebenarnya pas-pasan. Tidak hanya itu, setiap bulan, Kirana menyuntikkan dana, bonus kinerja, ke rekening Bayu. Uang itu sebenarnya adalah uang pribadi Kirana, dividen perusahaannya sendiri, yang ia salurkan seolah-olah itu adalah gaji dari kantor Bayu. Bayu pulang dengan bangga memamerkan slip gajinya yang tiba-tiba membengkak. Lihat, sayang, aku berhasil. Gajiku naik 3 kali lipat karena prestasiku. Seru Bayu waktu itu dengan sombongnya. Kirana hanya tersenyum, menyembunyikan fakta bahwa dialah yang menggaji suaminya sendiri dengan angka fantastis itu. Ia pikir, dengan begini Bayu akan bahagia dan rumah tangga mereka akan harmonis. Betapa salahnya Kirana. Uang dan jabatan palsu itu ternyata mengubah Bayu menjadi monster. Merasa memiliki uang banyak, Bayu mulai bertingkah. Ia menjadi sombong, merasa dirinya adalah raja yang menghidupi Kirana. Ia mulai meremehkan Kirana yang hanya di rumah. Kamu itu bisanya cuma minta uang, ucap Bayu suatu hari ketika Kirana meminta uang untuk bayaran sekolah Bima. Kamu nggak tahu susahnya cari duit di luar sana. Kerjaanmu cuma dasteran di rumah. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Kirana menelannya demi Bima. Namun, kesombongan Bayu makin menjadi-jadi ketika ia membawa ibunya, Bu Ratih, untuk tinggal bersama mereka. Bu Ratih, yang merasa anaknya sudah sukses kaya raya, semakin menginjak-injak harga diri Kirana. Bagi Bu Ratih, Kirana adalah benalu yang beruntung dinikahi anaknya yang sukses. Dan puncaknya adalah kehadiran Jessica 6 bulan lalu. Bayu memperkenalkan Jessica sebagai rekan bisnis yang membantu proyek kantor. Tapi insting istri tidak bisa dibohongi. Kirana melihat tatapan mereka. Ia melihat tas-tas mahal yang tiba-tiba dimiliki Jessica. Tas yang dibeli dengan uang, gaji, Bayu, uang Kirana. Kirana terbangun dari lamunannya. Suara pintu depan terbuka membuyarkan memori pahit itu. Ia mendengar langkah kaki Bayu masuk rumah. Diikuti suara rengekan manja Bu Ratih dan isak tangis palsu Jessica. Bayu, kamu harus lihat apa yang istrimu lakukan. Adu Bu Ratih dengan suara keras. Dia mengancam ibu. Dia bilang mau mengusir ibu dan Jessica. Dia sudah gila. Iya, Mas, aku takut banget tadi. Tambah Jessica dengan nada dibuat-buat. Kirana menarik napas panjang. Ia berdiri dari sofa. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Kebohongan yang ia bangun demi harga diri suami ternyata menjadi senjata makan tuan. Bayu merasa kuat karena ia berdiri di atas panggung yang dibuatkan oleh Kirana. Tapi hari ini, Kirana sudah memutuskan. Panggung sandiwara itu harus diruntuhkan. Jika Bayu menggunakan kekuasaan dan uang semuanya untuk menyakiti Bima, maka Kirana akan menarik kembali semua fasilitas itu. Bayu melangkah masuk ruang tamu. Wajahnya merah menahan amarah setelah mendengar laporan ibunya. Ia menatap Kirana dengan nyalang. Heh, apa-apaan kamu hah? Bentak Bayu, menunjuk wajah Kirana.
Berani-beraninya kamu ngancam ibu dan Jessica. Kamu lupa siapa yang kasih kamu makan? Siapa yang bayar listrik rumah ini? Kamu itu cuma numpang hidup. Sadar diri dong. Kirana menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Dulu ia melihat cinta di mata itu. Kini ia hanya melihat kebodohan yang arogan. Aku sadar diri, Mas. Jawab Kirana pelan namun tegas. Sangat sadar. Justru kamu yang sepertinya sedang tidur panjang dan bermimpi indah. Ngomong apa kamu? Jangan ngelantur. Bayu hendak maju, tapi langkahnya terhenti melihat sorot mata Kirana yang dingin, berbeda dari biasanya. Kirana melirik jam dinding. Sudah waktunya. Ia sudah cukup bersabar selama 3 tahun. Ia sudah cukup memberikan kesempatan bagi Bayu untuk menjadi laki-laki sejati. Tapi suaminya malah memilih menjadi pecundang yang menyiksa anak sendiri demi menyenangkan Gundik dan ibunya yang gila harta. Nikmatilah teriakanmu malam ini, Mas, batin Kirana. Karena besok, saat matahari terbit, kau akan menyadari bahwa istana pasirmu sudah tersapu ombak. Kirana berbalik badan, mengabaikan teriakan Bayu, dan berjalan masuk kembali ke kamar Bima. Ia mengunci pintu dari dalam. Di dalam kegelapan kamar, Kirana membuka ponselnya, mengirim pesan singkat pada Wisnu. Siapkan semua berkasnya. Besok kita eksekusi. Seminggu sebelum insiden penyiraman air comberan yang menimpa Bima, suasana di rumah itu sebenarnya sudah terasa ganjil bagi Kirana. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Sebuah rahasia busuk yang berusaha ditutupi dengan pewangi ruangan yang menyengat. Siang itu, Kirana pulang lebih awal dari biasanya. Ia tidak ke kantor pusat, melainkan memutuskan untuk bekerja dari rumah secara diam-diam karena merasa sedikit tidak enak badan. Mobilnya sengaja ia parkir di jalan samping kompleks agar tidak menarik perhatian orang rumah, karena ia ingin istirahat total tanpa diganggu oleh rengekan minta uang dari ibu mertuanya. Saat ia membuka pintu depan dengan pelan, rumah tampak sepi. Namun, suara isak tangis tertahan terdengar dari arah dapur. Itu suara Bu Ratih. Kirana mengurungkan niatnya untuk langsung naik ke kamar. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah tanpa suara, berbekal kemampuan mengendap-endap yang ia pelajari dari tahun-tahun mengawasi perusahaannya secara rahasia, Kirana mendekat ke arah dapur. Ia mengintip dari balik tembok penyekat ruang tengah. Di sana, Bu Ratih sedang duduk meringkuk di lantai dapur, memegang ponselnya dengan tangan gemetar hebat. Wajah wanita tua itu pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya yang keriput. Ia sedang melakukan panggilan video, namun suaranya terdengar memelas, jauh dari nada angkuh yang biasa ia gunakan saat membentak Kirana. Tolong, Bang, tolong beri saya waktu seminggu lagi. Suara Bu Ratih bergetar hebat, nyaris seperti cicit tikus yang terperangkap. Anak saya manajer besar, gajinya ratusan juta. Dia pasti bayar. Jangan datangi rumah saya. Tolong, tetangga saya banyak yang julid. Kirana menajamkan pendengarannya. Suara dari seberang telepon terdengar samar namun cukup keras karena Bu Ratih mengaktifkan mode pengeras suara dengan volume rendah. Suara seorang pria dengan logat kasar dan penuh ancaman terdengar memaki. Lu janji minggu lalu. Nenek tua. Utang lu di aplikasi sudah numpuk 300 juta. Bunga jalan terus. Kalau besok nggak ada transferan minimal 50 juta, gue kirim karangan bunga duka cita ke rumah lu. Paham? Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Bu Ratih menjatuhkan ponselnya ke lantai dan menangis sejadi-jadinya sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Mati aku, mati aku. Bayu bisa marah kalau tahu uang yang kemarin dia kasih sudah habis buat main slot lagi. Racau Bu Ratih pada dirinya sendiri. Kirana terpaku di tempatnya berdiri. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena kaget. Jadi selama ini, uang bulanan fantastis yang ia berikan lewat gaji Bayu, uang yang seharusnya cukup untuk hidup mewah 3 keluarga sekaligus, habis begitu saja di meja judi online? Kirana tahu Bu Ratih suka pamer, tapi ia tidak menyangka mertuanya adalah pecandu judi slot yang sudah terjerat utang ratusan juta pada rentenir ilegal. Perlahan, Kirana mengeluarkan ponselnya. Dari celah persembunyiannya, ia merekam Bu Ratih yang masih meracau menyebutkan nominal utang dan nama aplikasi judi tempatnya bermain.
Ini adalah amunisi pertama. Bukti bahwa ibu mertuanya yang selama ini merasa paling suci dan terhormat, ternyata hanyalah seorang penjudi yang menyedihkan. Kirana menyimpan video itu di folder tersembunyi dengan nama Senjata 1. Belum sempat Kirana beranjak, pintu depan terbuka. Suara hak sepatu yang beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring. Itu Jessica. Pelakor yang belakangan ini sering menginap dengan alasan lembur kerja, bersama Bayu di ruang kerja rumah. Jessica masuk dengan menenteng tas berwarna oranye menyala yang sangat familiar di mata Kirana. Sebuah tas Hermes Birkin. Bu Ratih buru-buru menghapus air matanya, berdiri, dan mencoba tersenyum menyambut Jessica. Nak Jessica sudah datang. Iya nih, Tante. Panas banget di luar. Keluh Jessica sambil mengibaskan rambutnya yang dicat pirang. Ia meletakkan tas oranye itu di meja makan dengan kasar. Duh, tadi aku hampir serempetan sama motor ojek. Untung tasku nggak lecet. Ini kan tas impor dari Paris, Tante. Harganya 500 juta. Bayu yang belikan kemarin. Mendengar itu, darah Kirana mendidih. 500 juta? Itu uang perusahaan. Uang Kirana. Bayu benar-benar sudah gila menggunakan fasilitas kantor untuk membelikan gundiknya barang mewah. Namun, saat mata jeli Kirana menatap tas itu dari kejauhan, keningnya berkerut. Sebagai wanita yang lahir dari keluarga konglomerat, Kirana sudah akrab dengan barang-barang high-end sejak kecil. Ia tahu persis bagaimana tekstur kulit asli Hermes, bagaimana kilau perangkat kerasnya, dan bagaimana presisi jahitannya. Tas yang ditaruh Jessica di meja itu terlihat aneh. Warnanya terlalu mencolok, teksturnya kaku seperti plastik, dan gembok emasnya terlihat murahan saat terkena cahaya lampu dapur. Itu tas palsu. Kualitas KW super mungkin, tapi tetap saja palsu. Kirana tersenyum sinis dalam persembunyiannya. Bayu pasti telah membohongi Jessica. Atau Jessica yang membohongi Bayu tentang harga tas itu? Atau mungkin Jessica sendiri tidak tahu bedanya barang asli dan palsu? Kecurigaan Kirana merambat ke hal lain. Jessica selalu mengaku sebagai anak pengusaha tambang dari Kalimantan yang sedang belajar bisnis di Jakarta. Ia selalu tampil glamor. Tapi kenapa anak pengusaha tambang mau menjadi simpanan manajer kelas menengah seperti Bayu? Logikanya tidak masuk. Kirana mundur perlahan, kembali ke kamarnya tanpa ketahuan. Begitu pintu kamar terkunci, ia langsung menghubungi Wisnu. Wisnu, saya butuh bantuanmu. Prioritas utama. Bisik Kirana tegas. Siap, Bu Kirana. Apa yang perlu saya lakukan? Jawab Wisnu sigap di ujung sana. Selidiki wanita bernama Jessica yang sekarang dekat dengan Bayu. Nama lengkapnya Jessica Anggraeni. Setidaknya itu yang dia pakai di media sosial. Cari tahu latar belakangnya, keluarganya, dan catatan keuangannya. Saya curiga dia bukan orang yang dia katakan. Saya ingin laporannya lengkap dalam 24 jam. Keesokan harinya, sebuah amplop coklat tebal sudah ada di tangan Kirana saat ia pura-pura pergi ke pasar. Ia membuka amplop itu di dalam mobilnya. Wisnu bekerja dengan sangat efisien. Mata Kirana membelalak membaca baris demi baris laporan investigasi itu. Nama asli, Surtini. Tempat lahir, sebuah desa kecil di pinggiran Surabaya. Status, janda 2 kali cerai. Catatan kriminal, pernah dipenjara 2 tahun di Jawa Timur atas kasus penipuan berkedok investasi bodong dan arisan fiktif. Saat ini sedang menjadi buronan untuk kasus penggelapan uang di sebuah butik di Bandung. Kirana menutup berkas itu dengan napas panjang. Ternyata, rumahnya bukan hanya menampung suami yang tak tahu diri dan mertua pecandu judi, tapi juga seorang kriminal penipu ulung. Jessica bukan sosialita. Dia adalah predator yang mencari mangsa bodoh seperti Bayu untuk dikuras hartanya sebelum kabur lagi. Surtini. Gumam Kirana pelan, merasakan geli sekaligus jijik. Jadi selama ini Bayu bangga berselingkuh dengan seorang buronan polisi. Hari itu, Kirana pulang ke rumah dengan membawa 2 hulu ledak nuklir di tangannya. 1 untuk menghancurkan martabat Bu Ratih, dan 1 lagi untuk mengirim Jessica ke balik jeruji besi.
Ia sebenarnya bisa saja langsung membongkarnya saat itu juga. Namun, Kirana adalah seorang pebisnis. Ia tahu kapan waktu terbaik untuk meluncurkan produk, dan ia tahu kapan waktu terbaik untuk menjatuhkan lawan. Ia menunggu momen di mana mereka merasa paling tinggi, paling berkuasa, dan paling aman. Ia tidak menyangka momen itu akan datang seminggu kemudian, dengan cara yang paling menyakitkan, melalui air mata dan jeritan anaknya, Bima. Dan kini, senjata itu sudah dikokang, siap ditembakkan tepat di jantung pertahanan mereka. Malam semakin larut setelah pertengkaran hebat di teras. Kirana masih terjaga di dalam kamar Bima. Anaknya sudah tertidur pula setelah diberi obat penurun panas, karena suhu tubuhnya sempat naik akibat kedinginan dan syok. Kirana menatap wajah polos Bima yang masih menyisakan guratan trauma. Tangan mungil itu sesekali mengejang dalam tidur, seolah masih merasakan tendangan sepatu hak tinggi Jessica. Di luar kamar, suara gedoran pintu dari Bayu sudah berhenti sejak 1 jam yang lalu. Suaminya itu sempat mengamuk, berteriak menyuruh Kirana keluar dan meminta maaf pada ibunya. Namun Kirana mengabaikannya seperti angin lalu. Akhirnya, Bayu menyerah dan pergi tidur. Mungkin di kamar tamu atau bahkan di kamar ibunya untuk menenangkan wanita tua itu. Kirana duduk di kursi belajar Bima, diterangi cahaya lampu tidur yang redup. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering, berganti dengan sorot mata dingin yang penuh perhitungan. Di atas meja, ia membuka laptopnya. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard, bukan untuk bekerja, melainkan untuk menyusun skenario kehancuran orang-orang yang telah menyakiti anaknya. Cukup sudah aku menjadi penonton, bisik Kirana pada keheningan malam. Mulai besok, akulah sutradaranya. Langkah pertama, mengamankan aset. Kirana masuk ke sistem perbankan daring. Selama ini, ia memberikan akses kartu kredit tambahan, supplementary card, kepada Bayu dengan limit yang sangat besar, hampir tak terbatas, yang tagihannya langsung dibayar otomatis dari rekening pribadi Kirana. Bayu menggunakan kartu ini untuk gaya hidupnya, membelikan perhiasan ibunya, dan tentu saja, memanjakan Jessica. Tanpa keraguan sedikit pun, Kirana mengklik tombol, blokir kartu, dan hapus pemegang kartu tambahan. Status, deactivated. Detik itu juga, kartu kredit platinum di dompet Bayu berubah menjadi sekeping plastik tak berharga. Kirana membayangkan wajah Bayu saat mencoba menggunakannya besok untuk membeli sarapan mahal atau mentraktir Jessica, dan kartu itu ditolak. Senyum tipis terukir di bibir Kirana. Langkah kedua, mempersiapkan bukti hukum. Kirana membuka flash disk yang diberikan Wisnu tempo hari, menyatukannya dengan video yang dikirim oleh Bu Endah. Video penyiksaan Bima adalah bukti pidana penganiayaan anak. Laporan Wisnu tentang Jessica adalah bukti penipuan dan pemalsuan identitas. Video Bu Ratih berjudi adalah bukti pendukung motif ekonomi dan kelalaian. Kirana menyusun semua berkas itu dalam satu folder digital yang ia namai Doomsday, Hari Kiamat. Ia kemudian mengirimkan email terenkripsi kepada Wisnu. Subjek, eksekusi besok pagi isi. Wisnu, siapkan tim hukum. Saya ingin laporan polisi untuk pasal 80 UU Perlindungan Anak atas nama terlapor Ratih dan Jessica Anggraeni, alias Surtini. Sertakan bukti video terlampir. Juga, siapkan surat pemecatan Bayu Prakoso atas tuduhan penyalahgunaan fasilitas perusahaan dan penggelapan dana. Lampirkan bukti pembelian barang mewah Jessica menggunakan inventaris kantor. Saya mau surat itu sudah dicetak dan ada di tangan saya besok sore. Langkah ketiga, mengkondisikan mental. Pagi harinya, suasana rumah terasa seperti makam. Dingin dan mencekam. Kirana bangun lebih awal, memandikan Bima, dan menyuruh anaknya bersiap. Hari ini Bima tidak usah sekolah dulu ya. Ikut ibu ke kantor sebentar. Nanti kita jalan-jalan. Bujuk Kirana. Ia tidak ingin meninggalkan Bima sedetik pun di rumah ini bersama monster-monster itu. Saat Kirana keluar kamar menuntun Bima, ia melihat pemandangan yang memuakkan di meja makan. Bu Ratih dan Jessica sedang duduk menunggu sarapan, sementara Bayu tampak sibuk dengan ponselnya. Tidak ada makanan terhidang di meja. Biasanya, Kirana sudah bangun subuh untuk memasak menu spesial bagi mereka.
Hari ini, meja itu kosong melompong. Heh, istri malas. Tegur Bu Rati saat melihat Kirana. Jam segini belum ada makanan? Kamu mau kami mati kelaparan? Ingat ya, ancaman kamu kemarin gak mempan buat ibu. Bayu sudah janji akan memberi kamu pelajaran kalau kamu berani macam-macam lagi. Bayu menatap Kirana dengan pandangan meremehkan. Kirana, cepat buatkan kopi dan nasi goreng buat Jessica dan ibu. Dan ingat, nanti malam kita bicara serius soal sikap kurang ajarmu kemarin. Kamu harus minta maaf sujud di kaki ibu. Kirana tidak menoleh sedikit pun. Ia terus berjalan menuju pintu depan sambil menggenggam erat tangan Bima. Kirana, aku ngomong sama kamu, bentak Bayu, merasa harga dirinya terinjak karena diabaikan. Kirana berhenti tepat di ambang pintu. Ia menoleh sedikit, memberikan tatapan yang membuat Bayu terdiam sesaat. Tatapan itu kosong, namun menusuk. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa takut, hanya ada rasa jijik yang mendalam. Masak sendiri, ucap Kirana datar. Atau suruh gundikmu itu memasak. Mulai hari ini, aku bukan pelayan di rumah ini. Kurang ajar. Jessica berdiri, hendak mengejar. Bayu, lihat istrimu. Masa aku disuruh masak? Tanganku kan baru manicure. Sudah, biarkan dia pergi, kata Bayu dengan nada sok berkuasa, meski hatinya sedikit gentar melihat perubahan sikap istrinya. Paling dia cuma mau cari perhatian. Nanti kalau uang belanjanya aku stop, dia juga bakal nangis-nangis minta ampun. Bayu tidak tahu bahwa saat pintu itu tertutup, Kirana bukan pergi untuk mencari perhatian. Kirana pergi untuk menemui pengacaranya, menandatangani surat kuasa, dan memastikan bahwa saat matahari terbenam nanti, Bayu tidak akan punya uang sepeser pun untuk di-stop. Di dalam mobil yang melaju menjauhi rumah, Kirana menelepon Bu Endah. Halo, Bu Endah. Sapa Kirana dengan suara yang jauh lebih ramah. Jeng Kirana. Aduh, Jeng. Saya masih gemetar lihat kejadian kemarin. Gimana Bima? Tanya Bu Endah khawatir. Bima baik-baik saja. Bu, saya mau minta tolong satu hal lagi. Nanti sore, sekitar jam 5, tolong Ibu ajak ibu-ibu komplek kumpul di depan rumah saya ya. Bilang saja ada tontonan seru. Saya ingin ada saksi mata saat sampah di rumah saya dibersihkan. Waduh, Jeng Kirana mau ngapain? Tanya Bu Endah penasaran namun antusias. Saya mau bersih-bersih rumah, Bu. Bersih-bersih besar-besaran. Jawab Kirana singkat. Rencana sudah matang. Jebakan sudah dipasang. Senjata rahasia sudah di tangan. Kirana menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang aneh. Ia tidak sabar menunggu sore hari tiba. Saat di mana ia akan membuka topeng mereka satu persatu dan menunjukkan siapa sebenarnya pemilik panggung ini. Sore nanti, tidak akan ada lagi Kirana yang lemah. Yang ada hanyalah Nyonya Kirana, sang eksekutor. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan sinar oranye yang menyilaukan ke ruang tamu rumah itu. Jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. Di dalam rumah, suasana tampak tenang namun rapuh. Bu Rati sedang duduk di sofa empuk sambil memijat keningnya, sementara Jessica, atau wanita yang mengaku bernama Jessica itu, sedang sibuk memoles kuteks merah menyala di kuku-kukunya, berusaha terlihat santai meski sebenarnya hatinya gelisah karena kartu kredit Bayu ditolak saat ia mencoba memesan makanan online tadi siang. Pintu depan terbuka lebar dengan bantingan yang cukup keras, membuat Bu Rati terlonjak kaget dan botol kuteks Jessica hampir tumpah. Kirana berdiri di ambang pintu. Namun, ini bukan Kirana yang biasa mereka lihat. Wanita yang biasanya pulang membawa belanjaan pasar dengan baju lusuh dan wajah lelah. Kirana kali ini mengenakan setelan blazer putih bersih yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang biasanya dicepol asal-asalan kini terurai indah dan berkilau usai ditata di salon mahal. Di tangannya, ia tidak membawa kantong kresek, melainkan sebuah map kulit berwarna hitam dan gunting jahit berukuran besar yang berkilau terkena cahaya lampu. Di belakang Kirana, berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam, pengawal yang dikirim Wisnu. Mereka berdiri diam di pintu, memblokir jalan keluar, menciptakan aura intimidasi yang instan.
Siapa mereka? Apa-apaan ini, Kirana? Pekik Bu Ratih. Suaranya melengking ketakutan melihat orang asing berbadan besar itu. Kirana tidak menjawab. Ia melangkah masuk dengan bunyi tak-tak dari sepatu hak tingginya yang menggema di lantai marmer. Ia berjalan lurus ke arah sofa tunggal di hadapan mereka. Duduk dengan kaki disilangkan. Persis seperti ratu yang sedang menatap rakyat jelatanya yang membangkang. Mana Bayu? Tanya Kirana datar. Bayu sedang di jalan pulang. Dia akan marah besar kalau tahu kamu bawa preman ke rumah. Seru Jessica. Mencoba menggertak meski suaranya bergetar. Kirana tersenyum miring. Bagus. Biar dia menyusul pestanya nanti. Sekarang, kita mulai dari kalian berdua dulu. Kirana meletakkan map hitam dan gunting itu di meja kaca. Ia menatap Bu Ratih lekat-lekat. Tatapan yang seolah menguliti dosa-dosa wanita tua itu. Ibu. Ucap Kirana pelan. Tadi siang aku dengar ibu marah-marah karena token listrik bunyi. Ibu bilang aku menantu tidak berguna yang lupa isi token. Padahal, uang belanja 50 juta yang Bayu kasih 3 hari lalu, harusnya cukup buat bayar listrik satu kampung selama setahun. Kemana uang itu, Bu? Bu Ratih membuang muka. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Itu urusan ibu. Kamu nggak berhak tahu. Uangnya habis buat kebutuhan sosialita ibu, buat arisan, buat sumbangan. Sumbangan. Kirana terkekeh. Tawa yang dingin dan menusuk. Sumbangan ke bandar judi slot Zeus. Mata Bu Ratih membelalak lebar. Bola matanya nyaris keluar. Napasnya tercekat. Jessica yang duduk di sebelahnya ikut terdiam, menatap bingung. Tanpa banyak bicara, Kirana mengeluarkan ponselnya. Ia menyambungkannya ke Smart TV besar di ruang tamu itu melalui koneksi nirkabel. Detik berikutnya, layar TV yang biasanya menampilkan sinetron kesukaan Bu Ratih, kini menampilkan rekaman video yang sangat jelas. Dalam video itu, terlihat Bu Ratih sedang duduk di lantai dapur, menangis memohon-mohon pada layar ponselnya. Suara percakapannya dengan rentenir terdengar menggelegar di seluruh ruangan melalui speaker home theater. Ampun, Bang. Tolong jangan bunuh saya. Saya janji bayar bunga 50 juta besok. Anak saya kaya, Bang. Wajah Bu Ratih di sofa berubah menjadi seputih kertas. Ia gemetar hebat. Tangannya memegang dada seolah terkena serangan jantung. Rahasianya, aib terbesarnya yang ia tutup rapat-rapat, kini terpampang jelas di layar TV raksasa. Matikan. Matikan itu. Jerit Bu Ratih histeris, mencoba bangkit untuk mematikan TV, tapi kakinya lemas sehingga ia kembali terduduk. Kirana tidak mematikannya. Ia malah menaikkan volumenya. Utang pokok 300 juta. Bunga berjalan 50 juta. Total hampir 0,5 miliar, Bu. Dan ibu menjual perhiasan yang Bayu belikan? Ibu menggadaikan BPKB mobil Honda Jazz lama Bayu? Dan sekarang, ibu mau minta Bayu korupsi lagi untuk menutup lubang judi ibu. Cukup, Kirana. Cukup. Bu Ratih menangis meraung-raung. Harga dirinya hancur lebur di depan menantunya yang selama ini ia injak-injak. Kirana mematikan TV itu, lalu beralih menatap Jessica. Wanita muda itu tampak pucat melihat kehancuran mental Bu Ratih. Ketakutan mulai merambat ke matanya saat melihat Kirana kini memusatkan perhatian padanya. Nah, sekarang giliran kamu, Tuan Putri. Ucap Kirana lembut, namun mematikan. Matanya melirik ke arah tas Hermes Birkin oranye yang diletakkan Jessica dengan bangga di meja kopi, tepat di sebelah gunting Kirana. Jangan macam-macam sama aku, desis Jessica, menarik tas itu ke pangkuannya secara protektif. Aku ini anak pengusaha tambang. Kalau papaku tahu kamu mengintimidasi aku, kamu bisa habis. Anak pengusaha tambang. Kirana mengangguk-angguk pura-pura kagum. Tambang apa? Tambang pasir di Kali Brantas? Atau tambang derita? Kirana mengambil gunting besar di meja dengan gerakan cepat. Kilatan besi tajam itu membuat Jessica menjerit kaget. Apa yang mau kamu lakukan? Teriak Jessica. Tas itu. Tunjuk Kirana dengan ujung gunting. Kamu bilang harganya 500 juta. Asli dari Paris. Kulit buaya asli.
Iya. Memang asli. Kalau asli, kulit buaya tidak akan meleleh kalau dibakar, dan tidak akan mudah sobek. Mari kita uji kualitas tas 500 juta ini, kata Kirana sambil berdiri dan mendekat. Jessica mencoba lari, tapi salah satu pengawal di pintu menahannya dengan satu tangan, mendudukannya kembali ke sofa dengan kasar. Kirana meraih tas oranye itu, merampasnya dari tangan Jessica yang lemah. Krek! Tanpa ragu sedetik pun, Kirana menancapkan gunting itu ke tengah-tengah tas dan mengguntingnya memanjang. Jangan! Jerit Jessica histeris seolah kulitnya sendiri yang digunting. Kirana merobek tas itu hingga terbelah dua. Lapisan dalamnya terlihat jelas. Busa tipis dan kain furing murahan. Bau lem kimia menyengat keluar. Lihat ini. Kirana melempar potongan tas itu ke wajah Jessica. Plastik. Busa. Jahitan mesin obras. Modal 300.000 di Tanah Abang. Kamu menipu suamiku bilang ini harganya 500 juta? Kamu ambil uangnya, beli tas palsu, lalu sisanya kamu transfer ke rekening pribadimu, kan? Jessica menangis tersedu-sedu, memeluk bangkai tas palsunya. Kamu jahat, kamu wanita gila. Aku belum selesai, potong Kirana tajam. Ia kembali ke meja, mengambil selembar kertas dari map hitamnya. Ia membacanya dengan suara lantang seperti hakim membacakan vonis. Nama, Surtini binti Slamet. Tempat lahir, Nganjuk. Status, buronan Polres Surabaya atas kasus penipuan arisan bodong senilai 2 miliar rupiah. Hening. Tangisan Jessica terhenti seketika. Matanya membelalak horor. Nama aslinya. Nama yang sudah ia kubur dalam-dalam di balik makeup tebal dan gaya bicara Jakarta Selatan yang dibuat-buat, kini disebut dengan lantang di ruangan itu. Apa, dari mana kamu? Jessica alias Surtini tergagap. Wajahnya kehilangan darah sepenuhnya. Kirana melemparkan kertas berisi pas foto Surtini saat ditahan polisi 2 tahun lalu ke pangkuan wanita itu. Di foto itu, Surtini memakai baju tahanan oranye, tanpa makeup. Terlihat sangat berbeda namun jelas itu adalah orang yang sama. Jessica Anggraeni itu nama fiktif. Kamu itu residivis, Surtini. Ucap Kirana dingin. Kamu mendekati Bayu bukan karena cinta. Kamu mendekati dia karena kamu pikir dia kaya raya. Kamu mau kuras hartanya lalu kabur lagi seperti yang kamu lakukan pada korban-korbanmu sebelumnya, kan? Bu Ratih yang masih menangis di pojok sofa menoleh kaget. Apa? Kamu penipu. Bu Ratih menatap Jessica dengan tatapan tak percaya. Kamu bilang bapakmu punya 5.000 hektar lahan sawit. Diam kau, nenek tua, bentak Jessica Surtini. Topeng sopan santunnya lepas sepenuhnya karena panik. Kalau bukan karena anakmu yang bodoh itu gampang diporotin, aku juga ogah nemenin nenek bau tanah kayak kamu. Pertengkaran pecah di antara mereka. Bu Ratih menjambak rambut Jessica, dan Jessica mendorong Bu Ratih hingga terguling di sofa. Kirana hanya menonton pemandangan menyedihkan itu dengan tangan bersedekap. Rencana tahap pertama sukses. Mental mereka hancur. Mereka saling serang. Ikatan palsu di antara mereka putus seketika saat kebenaran terungkap. Namun, ini baru pemanasan. Aktor utamanya belum datang. Di tengah keributan antara Bu Ratih dan Jessica yang saling cakar, terdengar suara mobil memasuki carport. Itu mobil Bayu. Kirana memberi isyarat mata kepada 2 pengawalnya. Mereka mengangguk. Lalu salah satu dari mereka mundur ke sudut ruangan yang gelap, membiarkan panggung utama kosong untuk sang suami. Bayu masuk ke dalam rumah dengan wajah kusut. Kemejanya berantakan. Dasinya longgar. Hari ini adalah hari yang buruk baginya. Kartu kreditnya ditolak saat makan siang dengan klien, membuatnya malu setengah mati. Akses masuk ke sistem kantornya tiba-tiba terkunci sejak sore tadi, dan satpam kantor menatapnya dengan tatapan aneh saat ia pulang. Begitu ia melangkah masuk ruang tamu, matanya membelalak melihat kekacauan yang terjadi. Ibunya tergolek lemas di sofa sambil menangis memegangi dada. Jessica duduk di lantai dengan rambut acak-acakan sambil memeluk tas Hermes yang sudah terbelah 2. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri Kirana yang tampak begitu asing, begitu berkuasa. Apa-apaan ini? Teriak Bayu.
Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Amarahnya yang sudah tertumpuk seharian langsung meledak. Kirana, apa yang kamu lakukan pada ibu dan Jessica? Kamu sudah gila ya? Bayu melangkah lebar hendak menghampiri Kirana. Tangannya terkepal siap melayangkan pukulan. Ia sudah biasa mengintimidasi istrinya. Ia pikir kali ini pun Kirana akan menciut ketakutan. Namun, Kirana tidak bergeming 1 milimeter pun. Ia menatap Bayu yang mendekat dengan sorot mata sedingin es kutub. Jangan sentuh aku, ucap Kirana pelan. Berani kamu ngelawan? Bayu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap menampar. Sebelum tangan itu mendarat, tangan kekar pengawal Wisnu muncul dari samping, menangkap pergelangan tangan Bayu dan memuntirnya ke belakang punggung dengan gerakan cepat. Arg! Lepas! Siapa kalian? Lepas! Bayu mengerang kesakitan, dipaksa berlutut oleh pengawal itu di hadapan Kirana. Sopan sedikit, Pak Bayu, ucap pengawal itu dengan suara berat. Anda sedang berhadapan dengan atasan Anda. Atasan apa? Dia cuma istriku. Dia cuma babu di rumah ini, teriak Bayu, masih berusaha meronta meski sia-sia. Kirana memberi isyarat agar pengawal itu melepaskan Bayu. Bayu terhuyung berdiri sambil memegangi tangannya yang sakit, menatap ngeri pada dua pengawal yang kini berdiri melindungi Kirana. Duduk, Mas. Perintah Kirana. Bukan permintaan, tapi perintah mutlak. Entah kenapa, nyali Bayu menciut. Ia mundur dan jatuh terduduk di kursi kayu yang keras, berhadapan dengan Kirana. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Desis Bayu, napasnya memburu. Kamu bawa preman ke rumahku? Kamu hancurkan barang-barang Jessica? Kamu apakan ibuku? Rumahmu? Kirana tertawa kecil, mengambil map hitam di meja. Ia mengeluarkan sebuah dokumen bersampul hijau dengan lambang Garuda emas. Sertifikat hak milik. Kirana melempar sertifikat itu ke pangkuan Bayu. Baca. Nama siapa yang tertulis di situ? Bayu dengan tangan gemetar mengambil sertifikat itu. Matanya menyusuri kolom pemilik hak. Tertulis jelas dengan tinta hitam. Kirana Puspita. Bukan Bayu Prakoso. Ini nggak mungkin. Bayu tergagap. Ini pasti palsu. Waktu kita beli rumah ini, kamu bilang pakai nama kita berdua. Aku yang beli rumah ini, Bayu. Pakai uang warisan ayahku. Kamu lupa. Waktu akad kredit, kamu bahkan gak punya slip gaji yang layak. Aku membelinya cash. Kamu cuma numpang tidur di sini selama 5 tahun. Bayu terdiam, mulutnya menganga. Fakta itu menghantamnya keras. Tempat yang selama ini ia banggakan sebagai istana-nya, ternyata bukan miliknya sama sekali. Dan soal pekerjaanmu. Kirana mengeluarkan dokumen kedua. Sebuah surat dengan kop surat perusahaan tempat Bayu bekerja. PT Nusatama Abadi. Kamu selalu sombong. Bilang kalau kamu yang menghidupiku. Kamu bilang aku benalu. Kamu bilang gajimu ratusan juta karena kamu hebat. Kirana melangkah mendekat, mencondongkan tubuhnya ke wajah Bayu. Asal kamu tahu, Mas, PT Nusatama Abadi itu anak perusahaan dari Puspita Group. Perusahaan milik keluarga saya. Sayalah pemilik saham mayoritasnya. Dunia Bayu runtuh. Telinganya berdenging. Jadi. Ya, akulah yang menyuruh HRD mengangkatmu jadi manajer. Akulah yang menyuruh keuangan mentransfer bonus bulanan ke rekeningmu. Uang yang kamu pakai buat foya-foya, buat judi ibumu, buat belikan tas palsu untuk pelakor ini, itu semua uangku. Uang istri yang kamu hina setiap hari. Bayu merasa lantai di bawahnya bergoyang. Ia menoleh ke arah ibunya yang kini menatapnya dengan horor, lalu ke arah Jessica yang sudah berhenti menangis dan menatapnya dengan jijik, karena sadar Bayu ternyata bukan orang kaya asli. Kamu membohongiku. Bisik Bayu, egonya hancur berkeping-keping. Aku membohongimu? Bentak Kirana. Suaranya naik 1 oktav. Melepaskan amarah yang ia pendam bertahun-tahun. Aku berusaha menjaga harga dirimu sebagai suami.
Aku memberimu panggung supaya kamu terlihat hebat. Tapi apa balasanmu? Kamu malah merasa jadi Tuhan. Kamu injak-injak aku. Kamu biarkan ibumu dan gundikmu menyiksa anakku. Kirana melemparkan dokumen terakhir ke wajah Bayu. Itu surat pemecatanmu. Ditandatangani langsung oleh Direktur Utama atas perintahku. Mulai hari ini, detik ini, kamu dipecat secara tidak hormat. Bayu mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Alasan, penggelapan dana perusahaan dan pelanggaran etika berat. Dan satu lagi, tambah Kirana. Suaranya kembali dingin dan mematikan. Wisnu dan tim audit sedang dalam perjalanan ke sini bersama polisi. Kami menemukan bukti transfer dari rekening kantor ke rekening pribadi Jessica. Itu penggelapan, Mas. Korupsi. Kamu bisa dipenjara minimal 5 tahun. Wajah Bayu berubah menjadi abu-abu. Ia tidak hanya kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan harga diri. Ia kini diambang kehilangan kebebasannya. Jessica yang mendengar kata polisi, langsung bangkit berdiri, menyambar potongan tasnya, dan berlari menuju pintu keluar. Aku nggak ikut-ikutan. Ini semua salah Bayu. Aku nggak tahu apa-apa. Teriaknya mencoba kabur. Namun, di pintu depan, Bu Endah dan segerombolan ibu-ibu tetangga sudah berdiri menghadang dengan wajah garang, menyilangkan tangan di dada. Di belakang mereka, lampu rotator biru mobil polisi mulai terlihat menyala, memantul di dinding-dinding rumah tetangga. Mau kemana, Mbak Cantik? Sindir Bu Endah sambil tersenyum puas. Acaranya baru mau mulai kok sudah mau pulang. Jessica mundur ketakutan. Di dalam, Bayu jatuh berlutut di kaki Kirana. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata penyesalan tulus, tapi air mata ketakutan seorang pecundang yang sadar bahwa hidupnya sudah tamat. Kirana. Dek Tolmas. Mas minta ampun. Rengek Bayu. Mencoba meraih kaki Kirana. Kirana menarik kakinya menjauh. Menatap suaminya dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan. Simpan air matamu untuk Hakim, Mas. Ucap Kirana. Lalu berbalik memunggungi mereka semua. Bawa mereka keluar. Rumahku jadi bau sampah. Suasana di ruang tamu yang semula mencekam karena pertengkaran keluarga, kini berubah menjadi kepanikan massal yang menyesakkan dada. Cahaya biru dan merah dari lampu rotator mobil polisi memantul-mantul di dinding ruang tamu melalui jendela kaca, menciptakan bayangan yang menari-nari seperti hantu yang datang menagih janji. Suara sirine yang sempat meraung pendek di depan pagar rumah kini telah mati, digantikan oleh suara derap langkah sepatu bot yang berat dan tegas memasuki halaman rumah. Bayu masih berlutut di lantai dengan wajah abu-abu, seolah nyawanya telah dicabut paksa dari raganya. Ia menatap kosong ke arah pintu depan yang terbuka lebar. Di sana, di ambang pintu, berdiri 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh Wisnu yang memegang map tebal berisi bukti-bukti kejahatan. Di belakang mereka, terlihat kerumunan tetangga yang dipimpin oleh Bu Endah. Wajah-wajah para tetangga itu tidak menyeratkan simpati sedikit pun, melainkan rasa ingin tahu yang besar dan penghakiman yang tajam. Jessica, atau Surtini, yang tadi mencoba melarikan diri, kini terpojok di dekat rak sepatu. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Tas Hermes palsu yang sudah terbelah 2 masih ia dekap erat di dadanya, seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai yang sedang menenggelamkannya. "Selamat sore. Kami dari kepolisian," ucap salah satu petugas dengan suara bariton yang memenuhi ruangan. "Kami menerima laporan dugaan tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur, penipuan, serta penggelapan dana perusahaan." Mendengar suara polisi, Bu Ratih yang sedari tadi merosot di sofa mendadak histeris. Ia menjerit melengking, mirip suara hewan yang terjepit. "Tidak, tidak, saya tidak salah. Ini semua salah perempuan itu." Bu Ratih menunjuk-nunjuk Jessica dengan jari keriputnya yang gemetar. "Dia yang menendang cucu saya. Dia yang menyuruh saya menyiram air comberan. Saya cuma ikut-ikutan. Tangkap dia saja, Pak Polisi. Jangan saya.
Saya ini orang tua. Saya punya penyakit jantung. Jessica yang merasa disudutkan langsung berteriak balik. Suaranya parau dan kasar. Logat aslinya yang medok keluar tanpa bisa ditahan lagi. Heh, nenek lampir. Lu yang ngomporin gue. Lu bilang cucu lu anak sial. Lu yang ketawa paling kenceng waktu air got itu disiram. Jangan cuci tangan lu ya. Cukup. Bentak polisi itu tegas. Kalian bisa jelaskan semuanya di kantor polisi. Saudari Surtini alias Jessica Anggraeni, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan dan pemalsuan identitas yang dilaporkan oleh beberapa korban di Surabaya, serta laporan baru dari Ibu Kirana terkait penganiayaan anak. Polisi itu mengeluarkan borgol besi yang berkilau dingin. Jessica membelalak. Ia mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Enggak mau. Bayu tolong aku. Kamu kan manajer. Kamu punya koneksi kan? Tolong aku, sayang. Bayu tidak bergerak. Ia bahkan tidak menoleh. Ia terlalu sibuk meratapi nasibnya sendiri yang hancur lebur. Pikirannya melayang pada fakta bahwa ia bukan siapa-siapa, bahwa rumah ini bukan miliknya, dan bahwa wanita yang ia selingkuhi ternyata adalah penjahat kambuhan. Petugas polisi dengan sigap menarik tangan Jessica dan memborgolnya. Bunyi klik dari borgol itu terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening. Jessica meronta, menangis, dan memaki-maki dengan bahasa kasar. Namun polisi tetap menyeretnya keluar. Lepaskan saya. Saya ini sosialita. Tas saya mahal. Kalian salah tangkap. Racau Jessica saat digelandang keluar pintu. Di luar, saat Jessica diseret melewati kerumunan tetangga, sorakan, terdengar membahana. Bu Endah, yang berdiri paling depan dengan daster batiknya, bertepuk tangan sinis. Walah, Mbak Jessica yang katanya orang kaya. Kok pakai gelang besi? Tasnya mana? Kok rombeng gitu tasnya? Sindir Bu Endah keras-keras. Disambut tawa mengejek dari ibu-ibu kompleks lainnya. Makanya, jangan sombong jadi orang. Udah pelakor, penipu lagi. Kembali ke dalam rumah. Polisi kedua mendekati Bu Ratih. Ibu Ratih, Anda juga harus ikut kami untuk dimintai keterangan sebagai terlapor kasus kekerasan pada anak. Saya nggak mau. Bayu, tolong Ibu. Usir mereka. Kamu kan yang punya rumah ini. Bu Ratih merangkak, memegangi kaki Bayu, mengguncang-guncang celana anaknya. Bayu akhirnya menunduk, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ibu, rumah ini bukan punya Bayu. Lirihnya dengan suara parau yang menyedihkan. Bayu nggak punya apa-apa. Bu, kita sudah tamat. Apa maksudmu? Jangan bodoh. Lawan istrimu yang kurang ajar itu. Bu Ratih masih mencoba menyangkal realita. Wisnu maju selangkah, menengahi drama itu. Ia menatap Bu Ratih dengan tatapan profesional namun dingin. Maaf, Bu Ratih. Berdasarkan bukti video CCTV dan rekaman saksi, tindakan Ibu terhadap saudara Bima memenuhi unsur pidana. Silakan kooperatif, atau kami harus melakukan tindakan paksa. Akhirnya, dengan tubuh lemah seperti tak bertulang, Bu Ratih dipapah oleh polisi keluar rumah. Saat melewati Kirana yang berdiri tegak seperti patung pualam, Bu Ratih sempat berhenti. Ia menatap menantunya dengan mata penuh kebencian bercampur ketakutan. Kamu tega sama mertua sendiri? Kamu akan kualat, Kirana, desis Bu Ratih. Kirana menatap balik. Matanya tenang laksana danau yang dalam. Kualat itu untuk orang yang menyiksa anak kecil yang tidak berdosa. Bu, nikmati masa tua Ibu di penjara. Di sana tidak ada mesin judi slot. Jadi mungkin Ibu bisa lebih rajin ibadah. Kata-kata itu menampar Bu Ratih lebih keras dari pukulan fisik. Ia menangis meraung-raung saat digiring ke mobil polisi, menjadi tontonan gratis bagi seluruh warga kompleks yang sudah muak dengan kelakuan sombongnya selama ini. Kini, di ruang tamu yang luas itu, hanya tersisa Bayu, Kirana, Wisnu, dan 2 pengawal. Bayu perlahan bangkit berdiri. Kakinya goyah. Ia memandang sekeliling ruangan yang penuh barang-barang mewah, sofa kulit, lukisan mahal, guci keramik, yang selama ini ia kira miliknya.
Kini ia sadar. Ia hanyalah tamu tak diundang yang sudah terlalu lama menumpang. Kirana. Suara Bayu bergetar. Mas minta maaf. Mas hilaf. Mas janji akan berubah. Mas akan pecat Jessica. Surtini itu. Mas akan minta ibu untuk pulang kampung. Tolong, Dek, jangan usir Mas. Mas mau tidur di mana malam ini? Kirana menggeleng pelan, seolah sedang melihat orang asing yang menyedihkan. Masih sempat kamu memikirkan tidur di mana setelah apa yang anakmu alami? Aku akan minta maaf sama Bima. Aku akan sujud di kakinya. Bayu mencoba meraih tangan Kirana, tapi Kirana mundur selangkah. Sudah terlambat, Mas. Bima bahkan tidak mau mendengar namamu lagi. Jawab Kirana dingin. Ia menoleh pada Wisnu. Wisnu, berikan. Wisnu menyerahkan sebuah koper pakaian yang sudah disiapkan sebelumnya. Koper itu berisi baju-baju Bayu. Hanya baju. Tidak ada jam tangan mewah. Tidak ada kunci mobil. Tidak ada gadget mahal. Ini barang-barang pribadimu. Semua aset lain, termasuk mobil, motor, dan gadget yang kamu pakai, adalah inventaris kantor. Karena kamu sudah dipecat, semua itu disita. Jelas Kirana. Tapi dompetku? ATM-ku? Tanya Bayu panik. Kartu kredit sudah saya blokir. Rekening gajimu sudah dibekukan oleh bank atas permintaan perusahaan karena indikasi penggelapan dana. Yang kamu punya sekarang hanya uang tunai yang ada di sakumu. Semoga cukup untuk bayar kos-kosan murah. Bayu ternganga. Kamu benar-benar mau membunuhku pelan-pelan. Aku tidak membunuhmu, Mas. Aku hanya mengembalikanmu ke posisimu yang sebenarnya. Posisi sebelum aku mengangkat derajatmu. Ucap Kirana tajam. Sekarang, keluar. Kirana, tolong. Kita suami istri. Wisnu, seret dia keluar. Perintah Kirana tanpa ragu. Dua pengawal berbadan tegap langsung mencengkeram lengan Bayu di kiri dan kanan. Bayu meronta, berteriak-teriak memanggil nama Kirana. Tapi tenaga pengawal itu jauh lebih kuat. Bayu diseret paksa melewati pintu depan, melintasi teras tempat Bima disiksa kemarin, dan dilempar keluar pagar besi. Koper pakaiannya dilempar menyusul, mendarat di aspal jalan yang kotor. Brak! Pagar besi tinggi itu ditutup rapat di depan hidung Bayu. Suara kunci gerbang yang diputar terdengar seperti vonis mati. Di luar pagar, puluhan tetangga masih berkumpul. Mereka melihat Bayu yang tersungkur di aspal dengan tatapan mencemooh. Tidak ada satupun yang menolongnya. Mereka ingat betapa sombongnya Bayu selama ini, yang tidak pernah mau ikut kerja bakti dan selalu memarkir mobil sembarangan di jalan. Pak Manajer kok leyeh-leyeh di aspal? Lagi cari inspirasi bisnis ya? Celetuk seorang bapak-bapak tetangga sambil tertawa. Udah nggak jadi manajer lagi kali, Pak? Tuh, diusir sama Bu Kirana. Kualat sih sama istri yang baik. Sahut ibu-ibu lain. Bayu menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan tangan. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Ia memungut kopernya dengan tangan gemetar, lalu berjalan terseok-seok menjauh dari rumah megah itu, diiringi tatapan sinis dan bisik-bisik tetangga. Langit sore yang mulai gelap seolah ikut meledeknya, menurunkan rintik hujan yang membasahi tubuhnya yang kini tak berharga. Ia berjalan tanpa tujuan, meninggalkan istana yang pernah ia banggakan, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan berlian demi memungut batu kali yang penuh lumpur. Di balik jendela lantai 2, Kirana berdiri memandang punggung suaminya yang menjauh. Ia tidak merasakan kesedihan. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia memeluk tubuhnya sendiri, lalu berbalik badan. Di tempat tidur, Bima sedang duduk sambil mewarnai gambar. Ayah sudah pergi, Bu? Tanya Bima polos. Kirana tersenyum, duduk di tepi kasur dan membelai rambut anaknya. Iya, sayang. Orang-orang jahat itu sudah pergi. Sekarang, rumah ini aman. Cuma ada kita berdua. Bima tersenyum lebar, senyum tulus yang sudah lama hilang. Hore! Bima nggak takut lagi. Kirana memeluk anaknya erat.
Air mata haru menetes satu-satu. Perang sudah berakhir. Dan ia menang. 6 bulan kemudian. Matahari Jakarta terasa begitu menyengat siang itu, membakar aspal jalanan hingga uap panas terlihat menguar di udara. Di pinggir jalan raya yang bising dan penuh debu, seorang pria kurus dengan kulit terbakar matahari duduk di atas motor bebek tua yang knalpotnya berasap. Ia mengenakan jaket ojek online yang sudah lusuh dan pudar warnanya. Helmnya kotor, dan wajahnya tertutup masker kain yang dekil. Pria itu adalah Bayu. Sudah setengah jam ia mangkal di sana, tapi belum ada satupun pesanan yang masuk. Perutnya berbunyi nyaring. Ia belum makan sejak pagi, hanya segelas kopi sachet yang ia seduh di warung pinggir jalan. Uang di dompetnya tinggal 10.000 rupiah, sisa setoran sewa motor kemarin. Bayu menatap gedung pencakar langit yang menjulang megah di seberang jalan. Grand Puspita Tower. Gedung itu terlihat berkilau ditimpa sinar matahari, simbol kesuksesan dan kekayaan. Matanya terpaku pada layar videotron raksasa yang menempel di dinding gedung itu. Di layar raksasa itu, sedang diputar profil seorang pengusaha wanita yang baru saja menerima penghargaan, CEO of the Year. Wajah wanita itu begitu cantik, anggun, dan memancarkan aura kewibawaan yang luar biasa. Ia mengenakan gaun malam yang elegan, tersenyum sambil memegang piala emas. Itu Kirana, mantan istrinya. Dada Bayu terasa sesak setiap kali melihat wajah itu. Rasa penyesalan yang ia rasakan bukan lagi sekadar kesedihan, tapi seperti penyakit kronis yang menggerogoti jiwanya setiap hari. Ia teringat kejadian 6 bulan lalu. Setelah diusir, hidupnya terjun bebas ke dasar jurang. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya karena catatan hitam, penggelapan dana, yang tertera dalam rekam jejak karirnya. Namanya sudah di blacklist di industri logistik. Teman-teman yang dulu ia traktir menjauh, pura-pura tidak kenal saat ia mencoba meminjam uang. Kini, ia tinggal di sebuah kamar kos petak di gang sempit yang pengap, berbagi kamar mandi dengan 5 orang lain. Tidur beralaskan kasur busa tipis, dan makan nasi bungkus seadanya. Setiap malam, ia dihantui bayangan kehidupan mewahnya dulu. AC dingin, kasur empuk, masakan lezat Kirana, dan tawa Bima. Semua itu hilang karena kebodohannya sendiri. Bayu menghela napas panjang. Asap knalpot menyembur ke wajahnya. Ponselnya berbunyi. Ada pesanan masuk. Goride. Jarak 5 kilometer. Tarif 12.000. Bayu buru-buru menekan tombol terima. Ia tidak punya pilihan. 12.000 rupiah sangat berharga baginya sekarang. Ia menyalakan mesin motor tuanya dan melaju membelah kemacetan, menjadi satu titik kecil yang tak berarti di tengah kerasnya ibu kota. Sementara itu, nasib para wanita yang menghancurkan hidupnya juga tidak kalah menyedihkan. Di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita di pinggiran kota, Jessica, atau Surtini, sedang menyikat lantai toilet umum penjara. Tangannya yang dulu rajin manicure kini kasar dan pecah-pecah terkena sabun keras. Ia menjadi bulan-bulanan narapidana senior karena sifatnya yang sombong di awal masuk penjara. Rambut pirangnya sudah tumbuh hitam di akarnya, kusut dan tak terurus. Wajahnya terlihat tua dan lelah. Tidak ada lagi tas Hermes. Tidak ada lagi mimpi menjadi istri orang kaya. Yang ada hanya dinding beton dingin dan penyesalan panjang atas hukuman 3 tahun penjara yang harus ia jalani. Nasib Bu Ratih lebih tragis lagi. 2 bulan setelah ditahan, ia terkena serangan stroke ringan akibat stres berat dan ketidakmampuan beradaptasi dengan makanan penjara yang keras. Karena kondisi kesehatannya memburuk dan jaminan penangguhan penahanannya ditolak, karena tidak ada keluarga yang mau menjamin, Bayu tidak punya uang. Ia kini dirawat di klinik penjara dengan fasilitas seadanya. Separuh tubuhnya lumpuh. Ia hanya bisa berbaring sambil menatap langit-langit sel yang lembab. Mulutnya miring, sulit bicara. Setiap kali teringat Kirana, air matanya menetes. Ia rindu rumah. Ia rindu pijatan menantunya yang dulu ia hina. Tapi pintu maaf sudah tertutup rapat. Ia menghabiskan sisa usianya dalam kesepian dan rasa bersalah yang tak berujung. Berbanding terbalik dengan penderitaan mereka, di lantai teratas Grand Puspita Tower, suasana begitu sejuk dan wangi.
Kirana berdiri di dekat jendela kaca besar yang menghadap panorama kota Jakarta. Ia memegang secangkir teh chamomile hangat. Di belakangnya, Bima sedang duduk di sofa empuk sambil bermain tablet, memakai seragam sekolah internasional yang rapi. Anak itu kini terlihat jauh lebih gemuk dan sehat. Trauma di matanya sudah hilang, digantikan dengan binar keceriaan. "Bu, nanti kita jadi liburan ke Jepang?" tanya Bima antusias. Kirana berbalik dan tersenyum lembut. "Jadi dong, sayang. Lusa kita berangkat." Bima sudah siapkan jaket tebalnya. "Sudah, Om Wisnu yang belikan kemarin," seru Bima. Pintu ruangan terbuka. Wisnu masuk dengan setelan jas rapi, membawa beberapa berkas. Namun, tatapannya pada Kirana bukan lagi sekadar tatapan asisten pada bosnya, melainkan tatapan hangat seorang pria yang mengagumi wanitanya. "Semua jadwal rapat sudah saya kosongkan untuk seminggu ke depan, Bu Kirana," lapor Wisnu sambil meletakkan berkas di meja. "Tiket pesawat dan akomodasi di Tokyo sudah siap." "Terima kasih, Wisnu," ucap Kirana tulus. "Kamu tidak perlu seformal itu kalau tidak ada klien." Wisnu tersenyum simpul. "Baik, Kirana. Oh ya, ada satu hal lagi. Pengacara Bayu tadi menelepon, mencoba meminta keringanan tuntutan ganti rugi perdata." Wajah Kirana tidak berubah, tetap tenang. "Katakan pada mereka, ikuti saja proses hukum yang berlaku. Aku tidak akan mencabut satu pun tuntutan. Dia harus belajar bertanggung jawab atas perbuatannya." "Siap, saya akan sampaikan," jawab Wisnu tegas. Ia kemudian berjalan mendekati Bima dan mengacak rambut anak itu dengan sayang. "Siap main salju, jagoan?" "Siap, Om." Bima tertawa lepas. Kirana melihat interaksi mereka dengan hati yang hangat. Wisnu, yang selama ini setia mendampinginya, ternyata adalah sosok yang bisa mengisi kekosongan figur ayah bagi Bima dengan jauh lebih baik. Tidak ada arogansi, tidak ada kepalsuan, hanya ketulusan. Kirana belum memutuskan untuk melangkah ke jenjang serius, tapi ia membuka hatinya untuk kemungkinan itu di masa depan. Kirana kembali menatap keluar jendela, melihat jalanan Jakarta yang macet di bawah sana. Ia membayangkan Bayu mungkin ada di salah satu titik kemacetan itu, berjuang demi recehan. Ada rasa kasihan sekilas, tapi rasa itu segera hilang saat ia mengingat wajah Bima yang penuh memar 6 bulan lalu. Karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna. Tuhan tidak tidur. Kirana meletakkan cangkir tehnya, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Udara kebebasan ini terasa begitu manis. Ia bukan lagi korban. Ia bukan lagi istri yang terinjak. Ia adalah Kirana Puspita, wanita yang bangkit dari abu pengkhianatan dan membangun istananya sendiri, lebih kuat dan lebih tinggi dari sebelumnya. "Ayo, kita pulang," ajak Kirana pada Bima dan Wisnu. "Makan malam di restoran favorit Bima. Yuk." "Ayo." Bima melompat dari sofa. Mereka bertiga berjalan keluar ruangan, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam di belakang, menyongsong masa depan yang cerah dan penuh harapan. Di luar, matahari terbenam dengan indah, mewarnai langit dengan semburat emas, seolah merestui kebahagiaan baru yang baru saja dimulai. Tamat.